Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia hebat. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan sebuah pengimbasan dari hasil pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kali ini saya ingin berbagi tentang modul yaitu tentang mendidik menyeluruh menurut Ki Hajar Dewantoro. Pemahaman terhadap pendidikan dan pengajaran ini terkadang masih sangat kabur. Penggabungan istilah dan pengertian inilah yang sesungguhnya membuat pemaknaannya menjadi kabur dan hilang. Bapak Ibu guru, pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sementara pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan itu sendiri. Dan mengajar yaitu salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan menurut Pak Ki Hajar adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban itu. Bapak Ibu guru, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yaitu sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Dari itu Bapak Ibu, murid-murid kita diberikan talenta bakatnya oleh Tuhan berbeda-beda, bermacam-macam. Sementara pendidikan di kita masih berfokus kepada kemajemukan, kesamaan, ujiannya sama dan bentuk soalnya juga sama. Maka Bapak Ibu mengutip pendapat dari Albert Einstein yang saya temukan di buku Sapiens yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Dia berpendapat pada saat itu dia contohkan di situ ada harimau, ada gajah, ada burung, ada beruang laut, ada ular dan ada ikan. Maka saat itu ada seorang penguji atau gurunya mengujikan, yaitu dengan memanjat pohon. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Betul. Maka ikan selama seumur hidupnya dia akan merasa bodoh. Tetapi coba sebaliknya. Seandainya ujian itu tidak memanjat pohon, tetapi disuruh menyelam ke dasar lautan atau ke dasar danau. Dari kebanyakan hewan itu, siapa yang paling pandai menyelam ke dasar lautan? Betul sekali, yaitu adalah ikan. Artinya Bapak Ibu, dari peristiwa ini Albert Einstein ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya setiap anak itu memiliki kejeniusan dan talentanya dan bakatnya di bidangnya masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita didik anak-anak kita sesuai dengan talenta dan bakatnya, menuntunnya agar anak-anak kita menjadi anak yang berhasil dalam mengembangkan bakat dan talentanya itu. Bapak Ibu guru, pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan dan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Anak-anak yang tumbuh berdasarkan kekuatan dan kodratnya yang unik, tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Filosofi dari Ki Hajar Dewantoro ini menggambarkan bahwasanya kita sebagai pendidik tidak bisa berkehendak atas hidup dan tumbuh kembangnya anak-anak. Biarkan anak-anak tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan bakatnya. Kita sebagai pendidik hanya menuntun, memfasilitasi
agar bakat-bakat dari anak itu bisa berkembang dengan baik. Bapak Ibu, selanjutnya pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid. Mendidik adalah menuntun keterampilan berpikir anak dan mengembangkan kecerdasan batinnya. Selanjutnya, pendidikan pikiran atau yang bisa kita sebut dengan intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan pri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan. Contohnya, ada anak yang memiliki bakat dan talentanya, tetapi anak itu tidak berkembang dengan baik. Apakah karena dia tidak diberikan tuntunan dengan baik oleh gurunya? Atau ada sebaliknya, ada anak yang memiliki bakat dan talentanya dan setelah dituntun oleh gurunya dengan baik, tetapi anak ini bakat dan talentanya tidak berkembang secara baik. Bisa jadi anak-anak itu dapat pengaruh-pengaruh kurang baik di luar atau di dalam lingkungan sekolah itu. Bapak Ibu guru, selanjutnya kita sebagai pendidik tidak boleh memilih kasihkan terhadap anak. Oh, anak ini cerdas, anak ini kurang cerdas. Karena itu akan memberi efek kepada anak-anak kita. Kita pahami anak-anak kita bahwasanya semuanya itu sama. Sebagaimana yang disebutkan di buku Quantum Learning yang ditulis oleh The Potter. Dia menggambarkan, coba Bapak Ibu kita ingat-ingat kembali pada saat kita masih waktu kecil. Saat kita masih belajar berjalan atau kita belajar mengungkapkan sebuah bahasa pada saat itu. Ketika kita masih kecil Bapak Ibu, kita belajar berjalan, apa yang terjadi? Ya betul, kita akan jatuh tetapi kita bangun lagi. Jatuh dan bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Sehingga akhirnya kita bisa berjalan dan mungkin hari ini kita bisa berlari dengan tanpa batas sekehendak kita. Kenapa Bapak Ibu? Padahal pada masa kecil itu secara memori dan otak kita belum sempurna. Ya, karena pada saat itu Bapak Ibu, anak-anak pada saat itu masih bayi, yaitu kita tidak pernah mengenal konsep gagal. Pada akhirnya Bapak Ibu, di dalam satu buku itu Dr. Marian Diamond, yaitu seorang ahli otak, dia membedah otak Albert Einstein. Coba dia bedah apakah yang membuat dia jenius. Ternyata setelah dia bedah dan akhirnya dia temukan fakta-fakta bahwasanya otak Albert Einstein dan orang-orang biasa itu ternyata struktur selnya sama. Akhirnya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya anak-anak kita sebenarnya semuanya sama, memiliki kejeniusannya masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu guru, mari kita tuntun anak-anak kita secara baik dan benar agar anak-anak kita bisa berguna dan bermanfaat secara lahirnya maupun batinnya. Baiklah Bapak Ibu guru, apa yang telah saya sampaikan tadi kurang lebihnya dan mungkin kalau ada banyak kekurangan mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia semakin ke depan semakin jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.